Sebuah tabrak lari fatal yang mengejutkan terjadi di tengah kampus perguruan tinggi yang sibuk. Dia terpental melewati mobil populer itu, terguling ke belakang, dan mobil itu terus melaju. Ketika seorang pengemudi berhasil kabur, itu hanya sementara saja. Dia menabrak mobil itu. Ya, aku bahkan tidak melihatnya. Oke, aku benar. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Korban dalam kasus ini sedang pulang dari perpustakaan ketika dia ditabrak oleh mobil ini. Pengemudinya tidak pernah berhenti untuk membantu, membiarkannya tewas di jalan. Ini tanggal 29 April 2024. Kita berada di Tallahassee, Florida. Hampir jam 6.45 sore. Petugas polisi Tallahassee sedang bergegas ke kampus Universitas Negeri Florida setelah seorang mahasiswa ditabrak mobil. Johnny! Bukan, teman-teman. Kita harus mendatangkan lebih banyak unit ke sini untuk memblokir area ini dan mulai mencari saksi-saksi. Bukan, teman-teman. Dia tidak bernapas. Apakah ada yang lihat apa yang terjadi? Saya tidak punya masalah. Datanglah dan lihat jika kamu ingin saya membereskan semuanya. Kita tidak punya. Pergi ke sana dan ayo kita ambil. Orang yang menabraknya. Apakah ada yang mendapatkan nomornya atau apapun? Tidak ada yang tahu siapa. Aku tidak peduli. Kamu lihat apa yang terjadi. Oke, apa kamu dapat nomor plat atau apapun? Kendaraannya, itu mobil putih. Ukurannya seperti itu. SUV yang mana? Itu warnanya putih atau perak. Kami membeli kepemilikan dari Sinyal 4. Dia terlempar ke atas kap mobil, terguling ke belakang, dan mobil itu terus melaju. Oke. Pejabat kemudian mengidentifikasi korban sebagai Elizabeth Sims yang berusia 20 tahun, yang oleh orang-orang terdekatnya dipanggil Ellie. Menurut halaman GoFundMe, Ellie adalah mahasiswa tahun kedua di Florida State University. Malam itu dia sedang berjalan pulang dari perpustakaan kampus selama minggu ujian akhir. Saat dia sedang menyeberang jalan di zebra cross, sebuah mobil menabraknya. Departemen kepolisian mengonfirmasi bahwa dia meninggal karena luka-lukanya. Apakah kalian melihat apa yang terjadi? Kalian kenal dia? Aku benar-benar membelokkannya. Aku belok ke kanan. Aku heran kenapa mobil-mobil itu tidak bergerak. Jadi aku benar-benar belok kanan dan melihatnya. Ya, itu tabrak lari. Kamu lihat mobilnya? Karena mereka bilang warnanya putih. Aku kira warnanya hitam. Ke arah mana mobil itu berbelok? Sekarang, sebagai seseorang yang pernah tinggal di Tallahassee, daerah West Pensacola Street dan Lawrence Street biasanya dipenuhi oleh mahasiswa, dan banyak dari mereka berjalan kaki. Menurut laporan kejadian, saksi di lokasi menyatakan lampu peringatan kuning untuk penyeberangan pejalan kaki sedang aktif saat kecelakaan terjadi, dan petugas sedang berusaha mencari mobil tersebut. Masalahnya, ada begitu banyak pernyataan yang saling bertentangan dari para saksi mata. Ini kasus tabrak lari. Tersangka kita tidak ada di lokasi. Kami sedang mencoba mendapatkan informasi itu sekarang. Saya butuh beberapa unit lagi di sini untuk mulai mengumpulkan orang-orang ini dan melihat apakah kita punya saksi untuk kejadian ini agar bisa mengeluarkan buletin. Kami mendapat dua deskripsi berbeda tentang mobilnya. Gadis itu mobil peraknya di sini. Dia bilang mobilnya SUV putih, bentuknya seperti ini. Dan yang lain, anak-anak lain bilang itu SUV hitam. Mereka berhenti saat turnover. Siapa saja saksinya? Kami tidak punya siapa-siapa. Real time, apakah Samudi Tenggara? Jadi kita sudah mencapai bagian bawah kendaraan. FSU menyatakan kendaraan itu berwarna hitam. Jadi kita punya satu yang bilang SUV putih. Ukuran atau mungkin bentuk prosesnya seperti mobil SUV Matlasta. Berwarna putih. 46. SUV putih di seberang sana. 395. Apakah kamu juga menerima 14 tentang SUV hitam atau yang putih itu? Beberapa dari mereka juga bilang SUV hitam. Setidaknya 2 orang mengatakan itu SUV hitam. Saya harus mendapatkan salinan pekerjaan dan bercanda. Itu seperti kereta warna hitam musim panas 10. Hei, boleh saya minta informasi Anda? Kemeja biru gagal. 46. Baiklah, apa yang kamu tahu? Saya baru saja melihatnya, dan saya melihat mobil itu melaju, dan saya mendengar tabrakannya. Saya cukup yakin itu mobil Greg. Greg, Ya, saya cukup yakin. Itu mobil yang lebih besar, seperti SUV. di mana kamu berdiri saat melihat ini? Saya sedang berjalan di jalan itu. Dan kamu langsung melihatnya melaju kencang lewat? Iya. Kamu bilang kamu tepat di belakangnya. Iya, aku tepat di belakangmu. Kalian juga melihatnya? Itu mobil berwarna lebih gelap, kan? Seperti warna yang lebih terang, seperti abu-abu.
Kamu sedang di mana saat berada di jalan? Aku duduk tepat di sana. Kamu lihat tanda HM itu? Tanggal 18. Itu seperti seorang pria yang berjalan menjauh. Aku duduk di sana karena aku sedang duduk bersama anjingku di luar. Aku melihatnya di udara. Lalu dia berguling. Seperti berguling semacam itu. Lalu mobilnya miring seperti Berhenti, hampir melambat, lalu berteriak. lalu terus jalan. Aku nggak sempat lihat seluruh mobilnya. Itu mobil hitam kecil, mobil hitam dengan bagian barat daya berwarna perak. Tahan dulu, karena aku punya saksi utama. Dan dia bilang itu mobil hitam, bukan SUV. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu lebih banyak informasi. Jadi kamu sedang berdiri di sana. Aku duduk tepat di sana bersama pria itu yang sedang menelpon. Dan kamu melihatnya. Jadi aku berbalik. Maaf, aku minta maaf. Jadi kamu melihat sebuah sedan hitam. Iya, Mobil sedan hitam. nggak terlalu baru, tapi juga nggak tua. Ya, mereka bilang mereka nunggu saya buat kasih deskripsinya. Sedan hitam. Sedan hitam, nggak baru, nggak tua. Jendelanya terbuka karena dia teriak, oh Gak baru atau tua? bukan, maksudku nggak super baru, nggak baru sama sekali, tapi juga bukan kayak tahun 2005, mungkin sekitar tahun 2010 sampai 2015-an. Maksudku itu nggak baru. Perak atau emas? Aku nggak tahu itu apa, tapi itu sudah terpasang di mobilnya. Kira-kira sebesar ini, di bagian belakang bagasi. Iya, bagasi, kayak memang sudah ada dari mobilnya. Seperti perak. Atau seperti benda logam berwarna perak atau emas yang dipasang di mobil itu. Aku berusaha, aku berharap aku tahu jenis mobilnya. Maaf, tidak apa-apa. Tapi aku... Baru saja menabrak. Perak atau emas seperti pelat atau sesuatu di bagian belakang bagasi. Di atas plat nomor. Oke. Baiklah. Apakah kamu melihat sopirnya? Tidak. Suaranya tidak terdengar seperti pria, tapi itu memang pria. Mereka bilang, atau seseorang bilang, oh, karena aku mendengarnya. Lalu mereka langsung pergi dengan cepat dan berpencar. Oke. Dan ke arah mana mereka pergi? Ke sana, lurus ke sana. Mereka pergi lurus. Mereka melewati persimpangan itu. Mereka tidak ke arah sana. Saya melihat dan mereka melaju terlalu cepat untuk berbelok. Karena saya memperhatikan, saya keluar ke sini dan mobil itu langsung melaju kencang. Dan mereka melaju terlalu cepat untuk berbelok. Oke, menurut kepolisian Tallahassee, kurang dari 2 jam setelah kecelakaan, mereka menemukan mobil dan pengemudinya. Tuan Trueblood. Trueblood, benar? Willis, benar begitu? Sekali lagi, nama saya Detektif Adams. Kamu bisa manggil saya Rock kalau mau, itu lebih mudah. Oke, kalau saya memanggilmu Willis. Any Detective Bullock? Josh Bullock, kamu bisa memanggil Josh. Kamu tahu kenapa kita semua ada di sini, kan? Oke. Polisi mengidentifikasi pengemudi sebagai Willis Trueblood Jr. yang berusia 18 tahun. Laporan kejadian tidak pernah menyebutkan bahwa dia berada di bawah pengaruh zat. Willis mengatakan itu benar-benar kecelakaan. Dan alasan dia meninggalkan tempat kejadian adalah karena dia ketakutan. Saya mengerti ada kecelakaan, oke. Saya perlu mendengar versi Anda tentang apa yang terjadi, karena yang kami lihat hanyalah apa yang kami temukan di lokasi kecelakaan. Dan tanpa penjelasan dari Anda, kami tidak mendapatkan cerita yang utuh. Apakah itu masuk akal? Ya. Bisakah Anda memberi saya gambaran Anda berada di mana dan apa yang sedang terjadi? Saya tahu kira-kira jam berapa saat itu. Saya tahu itu sekitar jam 5 atau 6 saat lalu lintas padat. Saya tidak tahu pasti, tapi saya hanya tahu saat itu lalu lintas sangat ramai dan matahari sedang. Benar-benar menyinari ke arah saya. Saya menurunkan pelindung matahari agar bisa mengemudi dengan nyaman. Ya Pak, jadi saya sedang menuruni sebuah bukit kecil. Bukitnya lumayan juga. Jadi dimanapun Florida State itu, ada 2 sisi yang berbeda. Saya ada di tengah-tengah. Ini sebuah jalan. Saya tidak tahu sisi mana dari Florida State ini, tapi saya tahu ada pintu di sini dan pintu di sana. Apakah Anda ingat nama jalannya? Tidak Pak, tapi rasanya seperti Stadion Civic, apapun itu. Oh, ada tempat di mana semua orang berkumpul di sana. Oke. Apakah kamu ingat itu jalan 2 lajur atau 1 lajur? Itu adalah jalan 2 lajur. Bukan, maksudku seperti ada lalu lintas 2 arah. Jadi maksud saya jalannya 1 arah. Hanya ke 1 arah. Oke. Jadi intinya, aku turun. Aku melihat lampu di sana di depan. Aku berusaha melihat sebaik mungkin.
Aku melihat mobil-mobil lain lewat, jadi mereka memberitahu aku bahwa aku masih bisa jalan sebelum sampai ke lampu karena aku harus pindah jalur untuk bergeser ke sana. Dan suatu kali aku melihat ke kaca spion untuk melihat siapa yang memberi isyarat agar aku pindah jalur. Dan aku langsung, boom! Kau tahu maksudku? Langsung, boom! Mobil itu menabrak mobil lain. Dia menabrak mobil itu. Ya. Aku bahkan tidak melihatnya. Oke, aku seperti semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak melihat dia. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku langsung pergi. Oke. Mungkin saja aku sedang mencoba menelpon ibuku. Kenapa kamu pergi? Karena aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Aku berada di mobil ini mulai gemetar. Aku merasa panas. Dan aku tidak tahu itu apa. Aku langsung pergi. Aku harus pergi. Aku takut. Apakah kamu pernah mengalami masalah sebelumnya? Tidak seperti ini. Cuma hal-hal kecil. Ya, di sekolah, sampai di sekolah. Tapi itu bukan saat aku di sekolah. Kamu mengerti maksudku? Dan kamu berumur 18 tahun, benar? Tidak, dua-duanya. Oke, jadi setelah kecelakaan itu terjadi, Bert, kamu pergi kemana? Mereka bilang kamu menelpon ibumu, kan? Ya. Oke. Hal pertama yang bisa saya lakukan adalah pergi ke rumah teman saya dan menelponnya. Itu hal pertama yang bisa saya lakukan. Di mana itu? Saya mendapatkannya dari Jalan Holton. Di Jalan Holton, Pak. Oke, maaf. Saya dipanggil dari rumah, jadi saya tidak. Siapapun yang menjemput saya, mereka di Liberty Street. Disitulah mereka menjemput saya. Mereka datang dan menjemput saya dari sana. Oke, siapa nama mereka? Saya tidak tahu. Tidak. Tidak. Temanmu katamu. Namanya adalah... Kamu tahu atau itu nama belakangnya? Nah, nama belakangnya adalah... Bagaimana kamu mengenalnya? Kami bersekolah bersama. Dia masih belum menceritakan tentang Rain. Oke. Kalian sekolah di mana? Lincoln. Oke. Kira-kira berapa lama setelah kamu pergi ke rumah itu? Kamu bilang kamu langsung menelpon Momen dan langsung menelpon ibu. Kamu menelpon ibu ya? Apakah ponselmu tidak bisa digunakan tanpa seperti apa? Wi-Fi. Atau? Itu tergantung. Untuk layanan yang saya pakai, sinyalnya kadang tidak stabil. Saya pakai straight talk, jadi kadang-kadang tergantung di mana saya berada. Kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang tidak. Oke, jadi kamu menelpon ibumu? Dan saya tidak punya itu. Lalu dia datang menjemput saya. Dia datang ke sana, duduk dan menunggu semua orang datang pada dasarnya. Menurut surat pernyataan penangkapan, setelah kecelakaan itu, Willis melarikan diri ke rumah temannya dan menelpon ibunya. Dokumen tersebut menyatakan, kutip, saat petugas mendekati kendaraan yang rusak di Liberty Street dan Holton Street, Trueblood keluar dan menemui para petugas. Ibu Trueblood juga mendekat dan secara spontan mengatakan sesuatu yang mirip dengan, dia hanya panik dan datang ke sini. Dokumen tersebut melanjutkan, Trueblood percaya bahwa dia sebenarnya tidak melihat kerusakan itu sampai ibunya tiba di rumah orang yang namanya disensor. Dia menggambarkan kerusakan pada kendaraan sebagai kaca depan yang retak dan penyok di bagian tengah depan kendaraan. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa saat mengemudi ke rumah orang yang namanya disensor, dia harus berusaha melihat melewati kaca depan itu. Trueblood terus menggambarkan kondisinya sebagai panik dan merasa sakit. Namun, Dia kembali menyatakan pengetahuannya tentang insiden tersebut dengan mengatakan, Aku menabrak seseorang dan aku baru saja membuat kesalahan. Apa yang ada di pikiranmu saat itu? satu-satunya hal yang benar-benar kupikirkan adalah dari mana dia datang, Secara harfiah. dari mana dia datang. Yang kulihat hanya tanda dan jalan, matahari dan jalan, itu saja. Oke, itu saja yang bisa kulihat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Aku masih gemetar karenanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Itu adalah peristiwa yang dramatis. Aku tahu di mana. Ya. Aku tidak tahu di mana. Kamu ingat, aku tahu ini mungkin agak sulit, tapi kamu ingat seberapa cepat kamu melaju. Aku tidak melaju lebih dari 30. Aku tahu itu. Oke. Aku tidak melaju lebih dari 30. Aku sedang melambat untuk pindah jalur. Dan kamu bilang tadi ada kendaraan lain. Kita hanya melihat 2 mobil di jalur kiri, tempat aku mencoba pindah untuk berada di belakang mereka. Oke, jadi kamu di jalur kanan. Jalur kanan yang sepertinya jalur paling utara. Dan kamu mencoba berbelok. Aku mencoba belok kiri. Ya, Oh ya, dari mana kamu datang? dari rumahku. Benar. Hanya karena penasaran, apa yang akan kamu lakukan di sana? Kami benar-benar hanya akan santai di dalam game. Menelan ludah,
Main beneran. Oke. Setelah kamu sampai di rumah ini, kamu bilang kamu menelpon ibumu. Maksudku, apa kamu sudah melihat mobilnya? Seperti yang aku bilang, aku bingung dari mana dia datang. Aku panik, aku nggak bisa apa-apa. Aku bahkan nggak melihat mobilnya. Aku nggak mau pergi. Mereka datang dan menjemputku. Saat itulah aku benar-benar punya kesempatan untuk melihat mobilnya dan melihat apa yang terjadi. Aku gemetaran. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku mulai muntah. Aku nggak bisa melakukannya. Apakah kaca depannya retak atau gimana? Iya, kaca depannya retak. Karena kaca depannya retak. Ada penyok di bagian depan mobil kan? Di depan mobil. Di sisi pengemudi atau sisi penumpang? Bagian kap mobilnya sendiri. Jadi seperti tepat di tengah-tengah kap mobil? Ya. Oke. Sekali lagi, maaf, aku tidak melakukannya. Aku datang ke sini. Aku tidak pergi ke area tempat kamu berada. Jadi aku tidak melihat apa-apa. Maksudku, aku benar-benar menghargai kejujuranmu padaku. Dan aku pikir kamu sangat jujur padaku. Aku tahu, kamu bilang kamu tidak melihat dari mana dia datang. Kamu ingat waktu kamu bicara tentang lampu? Apakah itu seperti lampu lalu lintas tempat kamu berada? Itu memang lampu lalu lintas. Aku juga sedang berbaring di situ. Aku tidak sempat sampai ke lampu lalu lintas itu. Aku menabraknya sebelum itu. Oke. Jadi begini, dari arah aku datang, mereka punya, Florida State punya papan kecil yang bertuliskan orang menyeberang dan semacamnya. Tidak ada papan tanda di dekat tempat dia berada. Aku tahu, jadi ada satu yang punya jembatan penyeberangan kecil di atasnya. Dan kalau kamu lewat itu akan berkedip. Seperti kamu tahu, papan kecil itu, mereka punya papan kecil di College Town. ya, itu akan berkedip. Seperti rambu kuning itu. Iya. Iya, Iya, itu sudah lewat dari situ. aku baru saja melewati itu. Dan kemudian saat aku sudah sedikit lebih jauh ke depan dan ada lampu di sana, disitulah aku melihat dia. Apakah itu lampu yang ada di dekat CVS? Bukan, tidak ada CVS di sana, aku tidak tahu. Sepertinya aku tidak tahu. Aku tidak tahu jalannya. Tapi dari arah aku datang, kamu bisa melihat sedikit toko-toko atau apapun itu. Ada di kedua sisinya. Dan kamu maju terus, dan kamu menuju ke stadion. Oke, jadi intinya, kalau kamu terus jalan lurus, kamu pasti akan melihat stadion tepat di depanmu. Iya, Dan kamu belok kiri, dan disitulah kamu kembali ke jalan lagi atau apalah. hanya karena, maksudku, aku tahu kamu bilang ponselmu memang tidak punya sinyal. Atau sinyalnya kadang-kadang ada. Jadi kadang-kadang bisa dipakai. Tidak, Ini menyala, ini menyala. ini berfungsi. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja sinyalnya kadang ada, kadang tidak. Di bagian atas layar tertulis tidak ada layanan. Apakah Anda sedang melihat ponsel atau sesuatu seperti itu saat itu? Saya bahkan tidak tahu. Itu yang saya maksud. Saya harus pergi ke rumah teman saya dan dia bilang, coba cari ponsel saya di bawah. Oh ya. Karena saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Saya bingung. Yang saya tahu hanya jendela saya rusak. Saya tahu saya menabrak seseorang dan saya baru saja membuat masalah. Itu saja. Iya. Itu saja yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang saya tahu, ibu saya menyuruh saya, panggil saya, minum air. Panggil saya sekarang, minum air. Itu saja yang bisa saya lakukan. Saya terlalu terkejut. Saya bahkan tidak tahu di mana ponsel saya saat itu. Saya tidak tahu. Sebenarnya saya percaya dia entah membawakannya kepada saya atau saya masih mencarinya. Saya bahkan tidak tahu. Oke. Jadi untuk memberikan gambaran singkat dari apa yang saya pahami, seperti yang Anda katakan, Anda datang dari rumah Anda yang berada di Viking Way, benar? Menuju ke rumah yang berada di daerah Holton Liberty Street. Atau rumah Ben, maaf. Tempatnya Max Box. Jadi kamu sedang menuju ke jalan yang saya kira Pensacola Street. Bukan, itu jalan Tennessee. Aku yakin soal itu. Tennessee. Waktu aku turun, itu jalan Tennessee. Karena kau tahu, aku melewati TMH dan kau naik ke lampu merah itu. Aku belok kanan dan aku turun. Begitulah caraku masuk ke Florida State. Aku melewati garis Tennessee. Aku sampai di Leon. Ya. Pergi sampai ke arah sana. Lalu saya belok kiri dan begitulah saya melewati area Florida State. Jadi waktu menyetir, kamu ingat Holiday Inn besar itu atau seperti Hotel Sheridan yang bundar? Hotel yang sangat tinggi di sana, dekat Civic Center dan sekitarnya. Ya, ada pom bensin di sekitar situ. Apa kamu turun? Itu ada di sana, ke arah itu.
tapi sebelumnya. Tapi kamu ingat pernah di Jalan Tennessee? Ya, oke. Lalu, apa kamu belok ke Macomb? Apakah itu terbenar-benar rel kereta Macomb? Maaf. Saya tahu jalan-jalannya memang membingungkan. Saya juga tidak tahu siapa yang membuat jalan-jalan di sini. Tapi saya sendiri kadang-kadang juga tersesat. Baik, jadi lewat Tennessee, lalu kamu turun ke, kamu bilang Civic Center di sebelah sana. Ya, Pak. Dan itu jalan satu arah. Itu 2 lajur, ya? 2 lajur. 2 lajur. Ini jalan satu arah yang lurus ke bawah. Oke. Dan pada akhirnya jalan ini menuju ke stadion sepak bola. Ya. Oke. Jadi kamu sedang mengemudi di jalan itu, kamu bilang ada sedikit lalu lintas. Ya. Tapi apakah kamu akan menggambarkannya sebagai lalu lintas yang padat? Iya. Saya bisa melihat 2 mobil di depan saya. Itu sebabnya saya bilang lalu lintas, karena saya tahu ada 2 mobil di sebelah kiri saya, dan mobil ini sedang melewati saya. Iya, jadi ada 2 mobil di situ, di sebelah kiri, begitu maksudmu? Ya, oke. Penutup matahari diturunkan. Kamu dengar radio atau apa? Kamu tahu, radio saya rusak, jadi itu jelas bukan suara radio dari dalam mobil. Dan setelah itu? Dan setelah kecelakaan itu, hal pertama yang kamu lakukan adalah terus berjalan. Awalnya aku melambat, tapi kemudian aku terus panik, seperti aku hanya harus pergi. Oke, aku tidak tahu di mana ponselnya, apapun itu, aku harus berhenti untuk tetap diam. Jadi aku pergi ke tempat terdekat yang bisa kupikirkan, lalu kamu menelpon ibu. Ya. Willis Trueblood Jr. didakwa meninggalkan tempat kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Awalnya dia mengaku tidak bersalah atas dakwaannya dan dibebaskan dari penjara dengan jaminan. Lalu, pada Januari 2026, dia menyatakan tidak membantah dakwaan tersebut. Dia menghadapi hukuman maksimal 30 tahun penjara. Namun, seorang hakim pengadilan sirkuit Leon County menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepadanya. Willis Trueblood Jr. dilaporkan harus menjalani hukuman penjara minimal 4 tahun. Dia juga harus membayar ganti rugi dan SIM-nya dicabut selama 3 tahun. Catatan daring menunjukkan dia menjalani hukumannya di fasilitas pemasyarakatan Lake City. Terima kasih sudah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.